Wow, SMP Negeri 1 Tasikmalaya. Wow, ini gila keren banget, gue baru lihat nih guys. Baru lihat lagi. Oke, selamat pagi semuanya everybody. Ini SMP Negeri 2 Tasikmalaya. Jalan keduanya gila. Sekolah gue di belakang sini guys. Tuh, kangen banget. Oh, cerah juga ya. Dan lagi libur sekarang. Libur corona. Libur corona, orang-orang pada liburan gitu ya. Oke, seperti biasa guys, welcome back with me. Ini mumpung gua keluar, ini sebenarnya terusan yang kemarin. Mumpung gua keluar, ini pas balik laginya gua shoot lagi gitu guys. Gua di video ini cuman pengen tahu apa sih ya pendapat kalian guys. Pendapat kalian soal corona ini, karena kan teori-teori, pendapat-pendapat itu beda-beda ya. Beda-beda, dan gua mau ngeluarin teori gua dulu pribadi gitu. Terus abis itu barulah kalian berteori dari apa yang kalian tahu. Nah ini dengerin. Tuh, banyak yang gitu-gitu juga di Tasik. Jadi kayak apa ya, speaker gitu ya, speaker yang menghimbau masyarakat untuk tetap tenang, tapi stay at home gitu. Keluarnya hanya untuk keperluan penting aja gitu loh guys. Tapi masih banyak orang yang nangkring ceria, pada gak safety tuh. Aduh, ya gua nggak tahu ya, mungkin kan kebutuhannya mungkin sangat-sangat prioritas, itu gua juga nggak bisa ngelarang. Tuh ini ada juga tuh. Tuh. Nah, kedengeran nggak sih ya sama kamera? Di tiap lampu stopan tuh ada himbauan-himbauan, keren sih. Tim bebersih masjid tuh. Bentar, gua pengen ngomong jadi kepotong. Gue cuman pengen pendapat kalian, corona itu berasal dari mana sih gitu guys. Jadi ada beberapa teori ya. Menurut gue nih, teori yang pertama itu kan dari Wuhan itu kan. Dari Wuhan emang mulainya di sana kan. Dari yang makan makanan yang gak lazim lah, kayak kelelawar, katak dan lain sebagainya. Dan cara masaknya juga seperti itu gitu, nggak sepenuhnya apa namanya, gue coba lihat sini, nggak sepenuhnya bersih gitu kan ya. Itu teori yang pertama. Cuman apa tuh namanya, cuman perlawanannya itu kenapa nggak dari dulu gitu kan ya. Kenapa nggak dari dulu? Dan ini banyak, aduh ini pada nangkring, pada apa namanya, pada berjemur. Benar, takut juga nih gua. Kenapa nggak dari dulu gitu guys? Karena kan mereka emang udah biasa mengkonsumsi seperti itu ya, walaupun nggak halal dan nggak baik, nggak bersih. Tapi kenapa nggak dari dulu, baru ada sekarang itu si virus itu tuh, si virus corona itu tuh ya. Itu yang pertama kan ya, tapi bisa aja terjadi. Yang kedua itu rekayasa genetika. Jadi emang dibikin nggak tahu pihak mana yang bikin, Cina ataupun Amerika ataupun negara mana. Tapi kalau gitu kan bener-bener fitnah kan ya masuknya kan ya. Tapi kan bisa jadi juga dibikin virusnya terus disebarin apapun caranya, dari 1 sampai 10 ribuan, 100 ribuan sekarang kan kasusnya. Ini gua ada di Taman Makam Pahlawan nih, waktu gua syuting sama Windy guys. Sekalian nostalgia tempat aja ya. Sekarang kita ke Dadaha sambil jalan. Nah gitu guys, disebarin kan, dan akhirnya menyebar, akhirnya mengalami krisis ekonomi di berbagai negara. Dan mungkin nanti tumbuhlah suatu vaksin yang untuk orang-orang tertentu gitu, yang bisa sembuh kembali lah. Itu kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiganya bisa masih tetap rekayasa genetika, bikin sesuatu, bikin virus ataupun apapun itu, dan akhirnya menyebar nggak sengaja gitu oleh pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab pastinya kan, kalau emang itu yang terjadi. Itu teori yang ketiga. Awas. Oke. Nah, berarti kan kalau yang ketiga itu nggak sengaja, berarti kita belum bisa bikin antibodinya atau vaksinnya gitu. Kalau yang kedua tadi, kemungkinan kedua tadi itu udah pasti dipersiapkan kan ya.
dari antibody, vaksin dan lain sebagainya itu udah siap berarti. Nah, ada 3 teori itu guys menurut gua guys. Terus dari sudut pandang lain gitu ya, dari sudut pandang lain yang mandang dari sisi keagamaan, khususnya Islam, emang ada cerita-cerita yang ya intinya dunia ini sudah tua lah, kiamat sudah dekat gitu kan. Dan emang itu tanda-tandanya itu sangat banyak dan emang udah terlihat ya. Sesekali gue ini agak religius ya guys ya, dan emang masuk juga gitu, masuk juga di sana kalau disambung-sambungkan dengan hal tersebut. Wabah taun itu wabah ya, corona ini ya bisa jadi salah satu tanda-tanda kiamat lah gitu, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, karena pada dasarnya ini juga ditakdirkan dari Allah gitu guys ya. Nah, tetap takdir juga sih kan pada ujung-ujungnya. Nah, dari ketiga teori tersebut ya kalian lebih condong kemana, atau mungkin kalian punya teori tersendiri, coba kemukakan gitu, barangkali bisa membuat atau menambah pandangan lain, wawasan lain, ilmu yang lain gitu kan. Dengan banyaknya pendapat kita kan bisa lebih menyimpulkan mana yang paling logis atau mana yang paling masuk akal, dan itu bisa sedikit tarik kesimpulan. Dan harusnya emang didukung dengan bukti-bukti yang ada gitu guys. Ya itu mudah-mudahan kalian bisa komen di bawah, ntar gua bacain komennya. Dan ini keadaan kalau Tasikmalaya, gue masih riding ini lanjutan video kemarin. Sebenarnya gue bilang gue upload video sehari 1, kalau enggak sehari 2 gitu. Kalau sehari 2 berarti emang ketika gue masih punya video lah. Dan ketika gue update di luar ya, itu jangan dicontoh, dan mungkin itu postingan lama juga guys. Oke, gue juga di sini untuk berusaha menghibur kalian juga gitu, karena kan gua masa udah banyak dan pada minta bikin video juga gitu. Gua sangat ekstra hati-hati dan kalian jangan ngikutin gitu kan. Gua bikin konten ekstra hati-hati dan gua usahain buat selalu bikin konten di ruangan sebenarnya. Sesekali aja ini pas keluar gua bikin konten gitu. Dan kontennya pun ya lebih ke ngoceh-ngoceh gitu guys ya, lebih ke interaksi sama kalian, antara gua ngoceh sama kalian komen kayak gitu guys. Dan sekarang gua mau lewat Dadaha, lihat orang-orang masih banyak yang keluar. Ini ada ibu-ibu pakai masker sih ya, ibu-ibu pakai masker, naik sepeda listrik. Gua ini maju. Kemarin si Sani nawarin gua buat latihan, latihan yuk katanya. Janganlah, kata gua, takut, ngeri buat diri kita sendiri, ngeri dihimbau juga sama orang sekitar gitu kan ya, sama berisik juga mungkin ya. Tapi sebenarnya di lain sisi sih menghibur ya, tapi mengumpulkan orang juga gitu, nantinya jadi rame, nggak baik juga kan. Nah ini tempat latihan gua guys, Dadaha. Nah lihat, itu ada puskesmas atau bangunan apa yang belum jadi. Ini tempat latihan gua kangen banget, ini udah lama banget gua nggak latihan, dan lama banget juga orang-orang pada nggak kesini gitu. Coba kita belok sedikit. Oke. Tuh yang nyapu-nyapu mudah-mudahan diberikan kesehatan ya. Udah deh, gitu aja ya. Bersih banget, gua kangen banget latihan di sini guys. Aduh. Coba kita sekarang masuk ke Dadahanya guys. Masuk ke Dadahanya, tempat lari. Apakah ada orang yang lari atau enggak? Gua sebenarnya pengen lari gitu, pengen ngajak teman-teman buat olahraga, tapi ngeri juga ya. Takut terkena droplet, tahu droplet nggak? Yang batuk, yang bersin, yang punya gejala kayak gitu. Bukan mencurigai, tapi kan menghindari gitu. Tapi banyak juga yang lari guys. Sehat sih ya, dan nggak dilarang juga, dan nggak pada pakai masker yang lari karena ngap mungkin.